Bab 5 Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya, kesepian itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan kisah fiksi, nama hanyalah samaran. Hari-hari berikutnya, Tirta masih belum bisa mempercayai kata-kata Jenny. Namun benaknya terus dihantui oleh bayangan Lisa bersama Sean. Keraguan itu tumbuh menjadi obsesi. Diam-diam, ia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki Lisa dan hubungannya dengan Sean. Detektif mulai bekerja, mengikuti Lisa, mewawancarai tetangga Sean, dan memeriksa rekaman-rekaman pengawasan di sekitar rumah mereka. Namun, langkah itu tak berjalan lama. Seseorang menghentikannya. Seorang pria berjas, dikirim langsung oleh Sean, menemui sang detektif. Dengan kalimat dingin dan amplop tebal, ia berkata, "Berhenti. Ini bukan urusanmu lagi." Detektif itu, meski profesional, tahu kapan harus mundur. Ia menghubungi Tirta dan mengatakan bahwa penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Tirta frustrasi, tak hanya kehilangan jejak kebenaran, tapi juga merasa dimanipulasi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sementara itu, Sean sudah tahu bahwa Tirta mencoba menggali masa lalu Lisa. Ia bertemu Lisa di rumahnya. "Dia masih mencarimu, Liz," ujar Sean sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Lisa menghela napas. "Aku capek. Aku cuma ingin ini selesai. Aku mau cerai. Bisa bantu aku?" Sean menatap Lisa lama, lalu mengangguk. "Akan kuurus, tapi dengan caraku." Diam-diam, Sean memainkan kartu lamanya. Ia menelepon seorang sahabat lama, Aldian, pemilik sekaligus dekan dari fakultas tempat Tirta bekerja sebagai dosen. Mereka berdua bersahabat sejak kecil, dulu tumbuh bersama di kota yang sama sebelum jalan hidup membawa mereka ke posisi berpengaruh masing-masing. Pertemuan mereka berlangsung di ruang kerja Aldian sore itu. "Aku nggak datang ke sini buat ngatur urusan pribadi," ujar Sean. "Tapi dosenmu, Tirta, sedang terlibat dalam skandal pribadi yang bisa merembet ke nama baik institusi." Aldian menyandarkan punggung di kursi. "Skandal? Dia berselingkuh dengan anakku sendiri. Sementara dia masih terikat pernikahan secara hukum," ucap Sean tenang. "Dan sekarang dia mulai menyewa orang bayaran buat nguntit mantan istrinya. Ini bisa jadi buruk, bukan cuma buat dia, tapi buat fakultasmu." Aldian mengangguk pelan, pikirannya bekerja cepat. "Nama baik fakultas adalah segalanya." "Aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahu, Sean. Bukan buat aku, tapi buat orang-orang yang masih peduli etika." Hari Senin, surat panggilan dari dekanat mendarat di meja Tirta. Isinya, panggilan klarifikasi atas laporan pelanggaran etika dan profesionalisme. Tirta duduk di ruangannya, menatap surat itu lama. Dunia yang ia bangun mulai runtuh pelan-pelan. Ia tak tahu apa yang sebenarnya lebih berbahaya, hubungan terlarang yang ia jalani, atau bayang-bayang orang-orang yang diam-diam menarik tali di belakang layar. Dan sementara semua itu terjadi, Lisa duduk bersama Sean di balkon rumah, memandangi langit malam. "Terima kasih sudah bantu," ucap Lisa pelan. Sean menyesap tehnya. "Belum selesai, Liz. Ini baru permulaan." Suasana kantor dekanat siang itu terasa tegang. Tirta berdiri di depan meja kerja Aldian, dengan wajah penuh amarah yang ditahan. Di tangan Aldian, selembar surat resmi sudah dibubuhi tanda tangan dan cap fakultas. "Aku diberhentikan," suara Tirta naik setengah oktav. "Tanpa klarifikasi, tanpa proses." Aldian menatap Tirta dengan ekspresi datar. "Tirta, ini bukan keputusan pribadi. Ini tentang reputasi institusi. Aku mendapat laporan langsung dari pihak luar, terpercaya, bahwa kamu terlibat skandal pribadi yang bisa berdampak pada citra fakultas." "Laporan? Atas dasar apa? Siapa yang menuduh?" desak Tirta. Aldian tak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Dan bukan cuma soal perselingkuhan. Ada desas-desus kalau kamu terlibat hubungan tak pantas dengan salah satu mahasiswi." Tirta melangkah maju, nyaris membanting tangannya ke meja.
Itu bohong, aku memang salah karena berselingkuh, tapi aku tidak pernah menyentuh satupun mahasiswaku. Aldian menatapnya tajam. Kenyataannya, gosip itu sudah menyebar. Dan kamu tidak sedang dalam posisi untuk membantah dengan bukti kuat. Beberapa hari sebelumnya, Sean sudah memainkan langkah berikutnya. Dengan tenang dan sangat sistematis, ia menyebarkan gosip di antara para dosen dan staf fakultas tanpa menyebut nama Jenny, tentu saja. Kasihan ya, dosen muda itu, katanya sih selingkuhnya bukan cuma sama istri orang, tapi juga sama mahasiswinya, bisik seorang staf tuh kepada koleganya di ruang pantry. Gosip itu menyebar cepat, seperti api di ladang kering. Tirta pun mulai menerima tatapan sinis, bisikan lirih saat melintas di koridor, bahkan beberapa mahasiswa menghindari kelasnya. Nama baiknya rusak, lebih cepat dari yang bisa ia duga. Sementara itu, Sean duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap foto masa kecil Jenny di meja. Wajahnya dingin, penuh rencana, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain, perasaan bersalah yang samar. Ia menolak menyebut Jenny sebagai bagian dari skandal. Bagaimanapun, itu darah dagingnya. Sekacau apapun tingkahnya, Jenny tetap anaknya. Ia takkan membiarkan namanya tercoreng dan satu nama mulai mendominasi pikirannya, Sean. Malam itu, Tirta berdiri di balkon apartemennya yang sepi. Di tangan, surat pemecatan dari fakultas. Dunia akademik, tempat ia menumpahkan hidup dan idealisme, runtuh dalam hitungan hari. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan sekadar pembalasan dari Lisa. Ini konspirasi, terencana, rapi. Tirta mengepalkan tangan. Kamu bisa ambil pekerjaanku, reputasiku. Tapi kamu belum tahu siapa sebenarnya yang kamu lawan. Tutur Tirta di dalam hati, tanpa mengetahui siapa lawannya sebenarnya. Bersambung.